Mari kita lanjutkan pembahasan latihan PTS genap tahun 2021-2022. Untuk soal nomor 9 di situ apa yang terjadi saat BEP. Untuk kondisi BEP itu berarti suatu perusahaan itu tidak mengalami untung maupun rugi. Kenapa? Karena di situ dia ada di titik balik modal saja, atau kita sebut juga dengan BEP. Lalu lanjut ke nomor 10, apa saja teknik yang bisa dilakukan untuk proses pengawetan makanan. Untuk soal nomor 10 ya, untuk teknik pengawetan makanan, nah, untuk beberapa teknik pengawetan itu ada yang disebut dengan teknik pengawetan suhu rendah ya, teknik pengaringan ya. Kita mulai dari pengaringan. Teknik pengaringan itu bisa dari pemanasan matahari ya. Maupun melewati proses yang namanya pemanggangan. Lalu lanjut untuk pengawetan suhu rendah. Oke. Untuk pengawetan suhu rendah kita bagi jadi dua ya. Tadi kalau yang pengaringan ada pemanasan melalui matahari atau penjemuran, dan ada pemanggangan. Kalau pengawetan suhu rendah itu ada dua, dia bisa berupa pendinginan saja ya. Oke. Yang pertama dia bisa berupa pendinginan. Dan yang kedua dia bisa juga berupa pembekuan. Oke, kalau pendinginan berarti ya tidak sampai beku. Kalau pembekuan berarti dia sampai beku ya. Biasanya disimpannya di dalam freezer. Kalau yang di sini yang pendinginan itu hanya di dalam kulkas saja. Selanjutnya teknik yang ketiga itu adalah teknik penggaraman. Oke, teknik penggaraman ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengawetkan ikan dan telur. Ya, biasanya untuk pengemasannya lewat penggaram itu melalui plastik, kayu, karton, gelas, atau metal. Lalu untuk teknik pengemasan ya, pengawetan melalui proses pengemasan. Nah, untuk teknik lewat pengemasan ini biasanya kita juga melalui teknologi dengan ada sterilisasi. Di situ ada sterilisasi dengan sinar UV ya. Terus ada juga dengan cairan uap melalui cairan uap hidrogen untuk mematikan makanan. Nah, biasanya juga akan disertai dengan vakum udara pada makanan. Lalu teknik yang kelima untuk pengawetan itu ada teknik yang disebut dengan pengasapan. Dan ada penambahan senyawa kimia. Senyawa kimia yang biasa berupa bahan pengawet seperti enzim bromelin, asam sitrat, enzim paparin gitu ya. Selanjutnya nomor 11, berikan masing-masing 3 contoh produk makanan yang teknik pengawetannya untuk ini ya. Biasa yang pertama ada pemanggangan. Untuk pengawetan pemanggangan biasanya berupa
yang dijemur ya. Biasanya kalau yang dijemur dan dipanggang itu ada roti kan dipanggang juga ya. Untuk makanan awetan yang dipanggang itu bisa juga berupa produk dari ikan panggang gitu ya. Pengasapan biasanya kayak cakalang asap, atau biasa juga ikan pari asap itu ya, ikan pari asap. Pembekuan itu biasanya yang berupa kayak seafood, makanan seafood tuh, atau biasa dimsum, siomay tuh. Penggaraman biasanya berupa telur asin serta ikan asin ya, cumi asin. Itu teknik pemanasan. Tadi pemanasan berarti kan yang menggunakan penjemuran ya. Biasanya penjemuran dengan matahari itu ada ikan asin, ada juga dari dendeng, itu kan juga dijemur. Lalu apa saja teknik pengawetan produk tersebut? Yang pertama itu ada ini produk ikan asin ya. Kalau ikan asin berarti tadi ada tekniknya, tadi ada penggaraman serta pemanasan matahari. Yang kedua ini produk dari pendinginan. Ini produknya adalah dimsum. Untuk dimsum atau seafood ya, itu bisa berupa pembekuan. Oke, yang kelima ini adalah cakalang asap. Untuk cakalang asap berarti tekniknya adalah pengasapan. Nomor 5 ini ya, ini adalah produk kayak empek-empek. Untuk empek-empek biasanya akan melakukan proses dari pengepakan atau pengemasan serta produk untuk pembekuan. Pengawetannya melalui pengemasan dan pembekuan. Begitu juga ke dimsum, itu sama, dia akan untuk pengemasan dan pembekuan. Dan yang ke selanjutnya itu adalah telur asin. Oke, untuk telur asin tuh yang digunakan tekniknya itu adalah penggaraman. Itu saja. Lalu terakhir untuk nomor 13, apa nama alat untuk menggunakan proses pengemasan makanan awetan ini? Ini adalah salah satu produk yang namanya adalah vacuum dan sealer, dimana alat ini tujuannya adalah untuk melakukan proses pengemasan dengan kedap udara. Itu tujuannya. Oke, terima kasih untuk pembahasan nomor 9, 10, 11, 12, dan 13. Mari kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya.